Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menandatangani surat perintah penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan sejak Senin 12 Januari 2015. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan Oktaviana di Gedung KPK Jakarta. Ya, Okta, silakan dengan laporan Anda. Ya, Egan, tadi baru saja sekitar pukul 2:30 sore, Ketua KPK Abraham Samad baru saja mengumumkan pengumuman penetapan tersangka terhadap calon tunggal Kapolri, yaitu Komjen Pol Budi Gunawan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar pejabat negara, di mana hal ini KPK sudah melakukan penyelidikan sejak tahun 2014 lalu, tepatnya pada bulan Juli, atau sekitar sudah setengah tahun KPK telah melakukan penyelidikan yang intensif mengenai kasus ini. Adapun akhirnya KPK telah menemukan adanya peristiwa tindak pidana dan juga telah menemukan lebih dari 2 alat bukti yang cukup, sehingga akhirnya menaikkan status dari kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi ke penyidikan. Dan surat perintah penyidikan atau sprindik ini sendiri telah ditandatangani oleh keempat pimpinan KPK pada kemarin, yaitu 12 Januari 2015. Egan. Ya, Okta, apakah kemudian KPK menjelaskan kenapa akhirnya KPK mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada saat yang bersangkutan akan melakukan fit and proper test di DPR? Ya, Egan, tadi memang ketika ditanyakan apakah ini terkait dengan pencalonannya sebagai calon Kapolri, Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto tidak membenarkan atau sama sekali menyangkal bahwa hal ini terkait dengan pencalonannya sebagai Kapolri. Namun memang hal ini dilakukan demi penegakan hukum seperti yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh KPK sebagai lembaga penegak hukum, khususnya untuk pemberantasan Budi Gunawan sendiri sudah pernah tercatat ditandai merah oleh KPK pada saat namanya masuk dalam daftar calon menteri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu. Dan memang pada saat itu karena KPK tengah mendalami atau melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan nama Budi Gunawan memang saat itu berpotensi untuk menjadi tersangka, oleh karena itu KPK memberikan tanda merah kepada Budi Gunawan. Egan. Ya, Okta, lalu apa situasi dan kondisi di KPK saat ini? Ya, untuk saat ini sendiri, konferensi pers sendiri tadi sudah selesai dilakukan sekitar pukul 3 sore tadi. Dan memang tidak banyak hal yang diungkapkan oleh KPK mengenai rincian kasus ini. Misalnya seperti apa atau terkait apa suap atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Budi Gunawan. Namun hingga saat ini sendiri kami masih terus menantikan perkembangan dari KPK. Namun KPK memastikan akan membuka pintu komunikasi dengan Presiden Joko Widodo ataupun Kapolri Pak Sutarman jika memang kedua pihak tersebut membutuhkan keterangan resmi atau penjelasan rinci mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan ini. Egan. Ya, Okta, sedikit saja, apakah KPK pada melakukan konferensi pers lagi ke depannya? Ya, Gan, hingga saat ini sendiri KPK merasa informasi yang sudah disampaikan kepada media atau rekan pers sudah cukup, karena memang sudah disertai dengan misalnya latar belakang ataupun pasal yang dikenakan, yaitu pasal 12 mengenai suap dan juga gratifikasi. Dan hingga saat ini belum ada rencana lagi mengenai konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK. Demikian, Egan. Baik, terima kasih Oktaviana atas laporan Anda. Oktaviana melaporkan langsung dari Gedung KPK.